Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila babim mahya'i rasyadi amudu arbaban nuha warasama samsal bayana fi syuduril ulama amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hidup, tidak hanya sekedar hidup. Hidup kita harus kita jadikan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini juga adalah pengorbanan. Bahkan bisa jadi hidup ini adalah masalah. Tetapi yang terpenting dari semua itu, hidup ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menjadikan kematian dan hidup ini Allah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Mari kita jadikan supaya hidup kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini memiliki tugas utama, di mana wadifatul hayat kita, tugas hidup kita adalah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama adalah ibadah. Janganlah kita jadikan hidup kita gagal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang tidak bisa melaksanakan tugasnya, itu dikatakan gagal dalam profesinya masing-masing. Ketika seorang dokter tidak bisa mengobati pasiennya dengan baik, maka dokter itu dikatakan gagal dalam profesinya sebagai dokter. Ketika seorang petani tidak bisa menanam tanaman dengan baik, maka petani itu pun dikatakan gagal dalam profesi sebagai petani. Ketika seorang guru tidak bisa mengajar anaknya dengan baik, maka guru itu dikatakan gagal dalam profesinya sebagai guru. Jika kita hidup dan kita tidak bisa melaksanakan tugas hidup kita, yakni adalah ibadah, maka seluruh kehidupan kita adalah gagal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman yang berbahagia, marilah kita jadikan hidup ini untuk beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang ulama, Syekh Imam As-Shatibi rahimahullah mengatakan, min alamati sa'adati alal insan, di antara tanda kebahagiaan hidup seseorang adalah yang pertama, taisiru ta'ah alaihi, mudah baginya dalam melakukan ketaatan. Orang yang mudah dalam melakukan ketaatan, itulah orang yang ada di dalam hatinya nilai hidayah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudilahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu ila sama." Orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan mudah dalam melaksanakan semua ketaatan. Mudah baginya untuk melakukan semua tuntutan-tuntutan Islam. Sholat, berjamaah, thalabul ilmi, infak, bahkan jihad fisabilillah. Sebaliknya orang yang disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyqan haraja, Allah akan menjadikan dadanya sesak dan sempit dalam melakukan ketaatan, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, tanda orang yang bahagia di dalam hidupnya adalah muwafaqatu sunnah fi af'alihi. Semua perbuatannya selalu selaras dengan sunnah. Orang yang amalnya tidak selaras dengan sunnah, itulah orang yang sia-sia dalam amalnya. Itulah orang-orang yang tidak akan bermanfaat sedikit pun amalnya. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin wal iqtida'in. Amal tanpa dasar ikhlas dan iqtidah, mengikuti sunnah, adalah kal musafir, bagaikan seorang musafir yang berjalan di padang pasir, yamla'u jirabahu biromal, yang ia memenuhi rangselnya dengan pasir, yuskiluhu wala yajrihi syai'a, hanya memberatkan dirinya dan tidak bermanfaat sedikit pun. Yang ketiga, tanda orang yang bahagia di dalam hidupnya adalah wa husnu khuluqihi ma ikhwan, akhlaknya baik dengan sesama, akhlaknya baik dengan sesama manusia. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Tidak ada amalan yang paling terberat bagi seorang mukmin pada hari kiamat min husni khuluqin, daripada akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk selalu baik dalam berakhlak. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah ahasinukum akhlak, orang yang paling baik akhlaknya.
Ikhwatul iman rahimakumullah. Inti dari semua ibadah yang kita lakukan harus mengarah kepada perbaikan akhlak. Sholat, puasa disiplin, sholat khusyuk, zakat adalah melatih diri kita untuk menjadi seorang yang dermawan. Intinya bahwa semua ibadah yang kita lakukan harus mengarah kepada perbaikan akhlak. Kemudian yang keempat, tanda orang yang akan bahagia di dalam hidupnya adalah wabadlu ma'rufihi lil khalqi, mengorbankan, mencurahkan kebaikan untuk orang lain. Mari kita raih pertolongan Allah, mari kita raih kecintaan Allah dengan cara kita selalu mencurahkan kebaikan untuk orang lain. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong hambanya. Maka al abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba senang untuk menolong saudaranya. Mari kita hal ini buktikan, baik dalam bentuk ta'awun alal birri wa taqwa ataupun dalam dakwah. Karena memang dakwah pun adalah merupakan mengorbankan kebaikan untuk orang lain. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Man da'a ila hudan, dan orang yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala mislu ajri fa'ilihi, seperti orang yang melakukannya. Selanjutnya, yang nomor kelima, tanda orang yang bahagia di dalam hidupnya adalah wahtimamuhu lil muslimin. Hidupnya selalu perhatian kepada sesama muslim. Hal ini mari kita buktikan. Mukmin sejati pantang hidupnya hanya untuk diri sendiri. Pasti hidupnya selalu mementingkan orang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang hidupnya tidak perhatian kepada sesama muslim, maka dia bukan muslimin. Sudahlah, terlalu lelah kita untuk terus berselisih sama muslim. Kita harus ingat bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Muslim itu bersaudara. Mari kita jadikan sesama muslim itu untuk saling merangkul, untuk saling menyapa, untuk saling menyayangi. Yang Rasul mengatakan kama salil jasadil wahid. Kama salil jasadil wahid. Bagaikan satu tubuh. Kenapa demikian? Karena hanya dengan kebersamaan muslimin ini akan kuat. Hanya dengan perhatian sesama muslim, maka kita pun akan meraih kejayaan. Biarlah yang menjadi pembeda di antara kita bukan kelompok, bukan ras, bukan golongan, bukan warna kulit. Biarlah yang menjadi pembeda atas semua itu adalah amal soleh dan ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang terakhir, tanda orang yang meraih kebahagiaan dalam hidupnya adalah wa mura'atun li awqatihi. Orang yang senantiasa menjaga waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nikmatani magbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat ini. Satu adalah al-faragh, waktu luang, dan yang kedua adalah as-sihah, kesehatan. Tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang pintar, kecuali orang yang mampu menghargai waktu dan dia mampu menggunakan kesehatan untuk hal-hal yang bermanfaat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Mari kita jadikan hidup ini untuk senantiasa berbenah, berubah, mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Karena memang qimatu kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Tanda orang yang hidupnya bernilai, di mana hidupnya mengarah kepada hal yang lebih baik. Dan mari kita rubah hidup kita untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Al-amsi ibratun. Mari kita jadikan hari kemarin untuk dijadikan sebuah pelajaran. Wal yauma khibratun. Dan mari kita jadikan hari ini sebagai khibratun, dijadikan sebuah pengalaman. Wagodan, dan besok mari kita jadikan adalah litashihil khutwah, untuk memperbaiki langkah. Kunna na'isu nata'allam wa nataghayyar. Dan mari kita jadikan hidup untuk terus belajar dan kita berubah tentunya ke arah yang lebih baik untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.